Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salma Nuraini Bahtiar dan juga rekan saya Nadila Indah Khairunisa. Kami merupakan siswi dari kelas 9A yang akan mempresentasikan video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 7 tentang biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Yuk kita simak video pembelajarannya bersama-sama. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Nama aslinya yaitu Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khotib tetap di Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Dilihat dari silsilahnya, Muhammad Darwis merupakan keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali Songo. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Syekh Mahfud At-Tarmisi, ulama asal Pacitan, dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau dari Sumatera Barat. Kepada dua guru besar tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama pernah menimba ilmu. Pertemuan beliau dengan ulama-ulama dari Mesir seperti Muhammad Rashid Ridho dan lain-lain telah memberikan pengaruh terhadap pemikirannya untuk mengadakan pembaruan terhadap keadaan umat Islam Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa pemurnian akidah Islam di Indonesia perlu dilakukan. Pemikiran ini disebabkan karena menurut beliau akidah umat Islam saat itu sudah banyak tercampur dengan berbagai macam khurafat dan keyakinan-keyakinan yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk merealisasikan cita-citanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Adapun latar belakang pendiriannya antara lain adalah: pertama, pemurnian keyakinan atau akidah Islam di Indonesia dari berbagai macam penyimpangan seperti tahayul, khurafat, dan bid'ah. Kedua, meningkatkan peranan umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tiga, membendung derasnya upaya kristenisasi pihak kolonial atau penjajah. Dan terakhir, menumbuhkan kembali semangat keislaman kalangan generasi muda Islam yang semakin terkikis karena pengaruh penjajahan. Melalui organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa jalur pendidikan merupakan jalan terbaik untuk melakukan pemurnian ajaran dan pembaruan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan, seperti mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam dan majelis-majelis ilmu yang didirikan sesuai dengan semangat tujuan pendirian Muhammadiyah. Pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Yang selanjutnya adalah organisasi NU. Kiai Haji Asy'ari adalah tokoh nasional dan seorang ulama karismatik sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, juga sebagai ketua umum pertama dan salah seorang pendiri organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU. Beliau dilahirkan di Jombang pada 14 Februari 1871 atau ada sumber yang mengatakan 10 April 1875. Bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan para ulama yang lain, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan membendung ide pembaruan yang digagas oleh kaum moderat atau pembaru kurang tepat untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan pemikiran umat Islam boleh melepaskan diri dari keterkaitan mazhab dalam beramal. Gerakan ini dianggap akan mengancam ukhuwah Islamiyah dan kelestarian tradisi. Yang selanjutnya adalah organisasi Persis. Haji Ahmad Hasan adalah seorang pemikir pembaru Islam Indonesia, lahir di Singapura pada tahun 1887 dan berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India.
Kiprahnya bersama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus mendirikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam Persatuan Islam atau yang disebut dengan Persis 12 September 1923 dengan tujuan berusaha dan penuh bid'ah, takhayul, dan hurafat. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren Persis di Bagil, Jawa Timur. Terakhir adalah Syekh Ahmad Surkati, pendiri Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Donggula, Sudan pada tahun 1875. Ahmad Surkati dikenal sebagai salah satu mujadid di Indonesia, tokoh yang menggerakkan pemurnian dan pembaruan Islam bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Ahmad Hasan, tokoh Persatuan Islam atau Persis. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan ulama modernis. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokan, beliau keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada tanggal 6 September 1914. Tujuan organisasi ini selain memurnikan Islam juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, Al-Irsyad dengan tokoh sentralnya Surkati telah menjadi sumber ilham bagi generasi muda Islam terpelajar yang bangkit secara terorganisir pada tahun 1925 lewat wadah Jong Islamiyeten Bond atau JIB. Ahmad Surkati wafat pada tanggal 6 September 1943. Madhab adalah berasal dari segot Islam dari fi'il madi yaitu dhahaba. Apa itu dhahaba? Dhahaba itu artinya pergi. Jadi secara ringkas kurang lebihnya madhab itu artinya jalan pergi, tempat pergi. Dan menurut terminologi beberapa ulama yang masyhur, ulama dunia, salah satunya dari Al-Imam Al-Said Ramadhani Al-Buti, bahwa madhab itu ada jalan pikiran yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menentukan suatu hukum peristiwa yang terjadi dan disandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin kurang lebihnya seperti itu pengertian madhab. Ulama dunia sepakat bahwa madhab itu ada 4, yaitu madhab Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Organisasi Nahdlatul Ulama, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan saya di ormas yang lain, yang saya yakini dan saya pahami bahwa di NU itu diajarkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu adalah cinta sesama umat Islam, cinta sesama warga negara khususnya di Indonesia, dan ada lagi yang namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu adalah cinta sesama umat manusia walaupun berbeda agama dan berbeda negara. Disertai kenapa alasan saya masuk ke dalam organisasi ini, karena saya ingin sami'na wa ata'na, benar-benar takdim dan mengabdi dan menjaga marwah-marwah ulama dan guru-guru saya yang sudah terlebih dahulu berada dalam naungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kurang lebihnya seperti itu. Kecamatan Cibatu sudah lama
ada jadwal pengajian rutin 1 bulan sekali yang lokasinya di Masjid Besar Kecamatan Cibatu di alun-alun. Nah, di dalam kegiatan tersebut pengajian temanya tidak jauh dari bahasan seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, lalu dilanjutkan dengan program santunan anak yatim. Bagaimana cara pelajar menyikapi kondisi seperti itu? Dai Salma sebagai pelajar harus mempunyai sifat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, serta ukhuwah basyariyah, yang itu tadi yang saya jelaskan. Cinta sesama umat Islam, cinta sesama warga negara, dan yang ketiga cinta sesama umat manusia. Lalu ditambah lagi Dai Salma sebagai pelajar harus benar-benar berakhlak mulia, lalu berwawasan kebangsaan agar bisa menyikapi perbedaan-perbedaan dengan berpikir tawasud, yaitu tengah-tengah ketika ada masalah-masalah di lingkungan sosial sekitar Dai Salma. Beragama itu memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai bentuk sikap ekspresi individu ataupun kelompok dalam menciptakan keharmonisan di dalam beragama. Lalu bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia, begitu pun Dai Salma sebagai pelajar? Kita harus mempunyai sifat yang namanya tawasutiyah. Apa itu sifat tawasutiyah? Yaitu tawasut itu artinya tengah-tengah. Kita harus berada di tengah-tengah ketika menghadapi gejolak-gejolak permasalahan perbedaan di dalam agama. Tidak boleh, artinya sifat tawasutiyah itu tidak boleh ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Nah, kita harus berada di tengah-tengah untuk menyatukan kelompok yang berada di kiri kita tarik ke tengah, dan kelompok yang ada di ujung kanan kita tarik ke tengah. Kita menyatu, berbaur, bekerja sama dalam membangun peradaban negara di Indonesia ini. Jika ada dua insan yang ingin menikah namun terkendala dengan perbedaan mazhab, maka itu harus disikapi dengan sangat bijak, harus didiskusikan oleh kedua pasangan itu sebelum jauh-jauh hari menuju pernikahan. Maka calon laki-laki dengan calon perempuannya harus memulai diskusi dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang jernih. Jangan memulai perdebatan mazhab mereka masing-masing. Namun si laki-laki maupun si wanita harus saling memberikan pengertian tentang mazhabnya masing-masing. Laki-laki itu, sang imam itu harus memberikan pengertian tentang mazhab Syafi'i itu seperti apa kegiatan peribadahan sehari-harinya, maupun si perempuan sebaliknya harus memberikan pengertian secara jelas dengan beretika kepada si laki-laki tentang seperti apa kegiatan peribadahan yang bermadhab Hanafi itu,
maka harus benar-benar didiskusikan dengan baik-baik sehingga menghasilkan solusi untuk keduanya. Jangan sampai perbedaan mazhab itu akhirnya rencana untuk menikah terbatalkan. Jangan sampai gagal menikah lalu menyalahkan perbedaan mazhab. Solusinya ya harus didiskusikan dengan sangat baik dan sopan, tidak boleh menimbulkan perdebatan yang akhirnya ujung-ujungnya membatalkan pernikahan. Mungkin kurang lebih seperti itu pendapat saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari hasil wawancara ini. Mungkin sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.